Selamat pagi dan shalom. Perkenalkan, nama saya Indayani Hastari dengan NIM 2303804 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan salah satu topik di Kekristenan pada saat ini mengenai kasih dengan judul Kasihilah Musuhmu. Jika kita melihat judulnya, saya yakin ini adalah topik yang sangat tidak asing di telinga kita, di tengah-tengah kita. Tapi saya juga yakin bahwa mengasihi, apalagi mengasihi musuh, ini adalah hal yang sangat sulit untuk dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi mengenai mengasihi ini, terdapat dasar ayat Alkitabnya. Sebenarnya ada banyak, tetapi saya mengambil 3 ayat ini yang menurut saya cocok dengan topik pada hari ini. Yang pertama ada di dalam Matius pasal 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Ketika membaca ketiga ayat ini, saya juga saya juga merasa ditegur karena kasih ini adalah hukum, kasih adalah kewajiban, kasih adalah peraturan yang mengikat kita sebagai orang Kristen. Kita harus mengasihi sesama manusia, mengasihi saudara-saudara kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagaimana kita mengasihi diri kita, apa yang kita lakukan terhadap diri kita, hal-hal baik yang kita usahakan untuk diri kita, hal itu pun yang seharusnya kita lakukan kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada sesama kita manusia. Karena itu sendiri berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita ada orang-orang yang mengaku bahwa kita mengenal, kita lahir dari Allah. Sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang mengasihi Allah, mengasihi sesama kita. Karena apabila kita tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saya sangat merasa terberkati dengan sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih yang harusnya kita miliki itu adalah kasih Allah, bukan kita membenci saudara-saudara kita, bukan kita membenci teman-teman kita, tapi harus kasih Allah. Kemudian dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Kalau seseorang berkata, saya mengasihi Allah, tetapi membenci saudaranya, berarti dia pembohong. Orang yang tidak mengasihi sesama manusia yang tidak kelihatan, tidak mungkin bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Di sini saya juga merasa ditegur, karena mungkin saya bisa mengatakan, Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu, tapi pasti saya juga memiliki perasaan, saya memiliki kebencian, saya memiliki rasa ketidaksukaan terhadap saudara-saudara di sekitar saya, terhadap sesama manusia. Melalui ayat ini saya juga diberkati bahwa ya tidak mungkin saya bisa dengan mudah mengasihi Allah kalau saya juga tidak mengasihi saudara-saudara saya yang di sekitar saya. Saya terlebih dahulu harus mengasihi saudara-saudara. Saya terlebih dahulu harus mengasihi Allah dengan mengasihi saudara-saudara yang di sekitar saya. Barulah saya dengan berani dengan berani untuk bisa bilang bahwa saya mengasihi Allah. Karena teman-teman, kalau kita hanya bilang saya mengasihi Allah, tapi kalau membenci saudara-saudara kita, membenci sesama manusia, sama saudara kita, yaitu adalah bohongan seperti itu. Yang selanjutnya adalah apa yang membuat kita sulit untuk mengasihi? Yang pertama adalah karena kita manusia yang penuh dengan daging dan dosa. Hati kita penuh dengan kebencian dan keegoisan, tidak ada kasih. Yang selanjutnya adalah selalu merasa rugi dan tidak mau kalah. Ya, kita semua mengetahui bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan daging dan dosa. Kita adalah manusia yang sangat dekat dengan dosa, sangat dekat dengan daging. Hati kita ini hanya penuh dengan kebencian, keegoisan, dan tidak ada kasih. Gitu. Kita hanya
melihat orang berbuat salah sedikit, kita tidak ada perasaan untuk mengerti dia mengapa dia berbuat seperti itu. Tapi yang kita rasakan pertama adalah ya kita akan merasa kesal, kita akan merasa benci, kita akan merasa tidak suka dengan perlakuannya dia. Inilah yang menyebabkan kita sangat sulit untuk mengasihi. Karena apa yang keluar dari hati kita yang pertama pasti adalah hal-hal negatif. Yang selanjutnya adalah karena kita selalu merasa rugi dan tidak mau kalah. Apabila kita dijahati, apabila kita dirugikan oleh orang lain, kita pasti mempunyai perasaan untuk selalu ingin membalas. Kita harus melakukan hal jahat yang sama seperti yang dilakukan kepada kita. Kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Bahkan dengan hal-hal seperti ini pun kita harus membalasnya. Dia harus merasakan apa yang dia lakukan kepada saya gitu. Dan saya tidak mau kalah, saya tidak mau kejahatan ini hanya berhenti di saya gitu. Saya juga mau supaya orang ini juga merasakan apa yang dia lakukan kepada saya. Inilah yang juga membuat kita sebagai manusia adalah orang-orang yang sangat sulit mengasihi. Hati kita ini hanya penuh dengan kebencian, hanya penuh dengan egoisan, rasa iri, dengki, kesal, dan ya kita juga tidak ada perasaan untuk memahami, untuk mengasihi dia. Dan apabila kita dijahati, kita selalu merasa ingin membalasnya, selalu ingin supaya dia juga merasakan hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada kita. Baik, ini adalah dasar ayat Alkitab mengenai mengasihi musuh kita. Sebenarnya mengasihi sesama kita saja sudah cukup sulit, sudah sangat susah untuk dilakukan, apalagi mengasihi musuh kita. Menurut saya ini adalah hal yang tidak mungkin, hal yang tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Tetapi Alkitab kembali mengingatkan kita, firman Tuhan kembali mengingatkan kita mengenai kita mengasihi secara detail, mengasihi musuh kita. Sebenarnya ada banyak sekali ayat gitu ya mengenai mengasihi musuh kita ini. Tapi ya kembali lagi saya mengambil ayat yang cocok dengan tema pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Tapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiayakanmu. Kemudian dalam Lukas pasal 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kemudian dalam Roma pasal 12 ayat 17, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Dan ketiga ayat ini sudah sangat jelas bahwa apa saja yang seharusnya kita lakukan kepada musuh kita. Yang pertama, kita harus mengasihi, kita harus berdoa, kemudian kita harus mengasihi lagi, kita harus berbuat baik lagi, dan janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Tentu saja, apabila kita melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri, ya kita tidak akan mampu. Ini adalah hal yang sangat tidak mungkin yang kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana mungkin kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita? Bagaimana mungkin kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita? Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi musuh kita gitu? Bagaimana kita bisa membalas perbuatan yang dia lakukan, perbuatan jahat yang dia lakukan? Ya segala sesuatu yang dalam hal negatif itu, ya kita membalasnya dengan berbuat baik gitu ya. Itu adalah hal yang sangat tidak mungkin, hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tapi ya kembali lagi gitu. Ternyata mengasihi adalah hukum, mengasihi adalah peraturan yang mengikat kita sebagai orang Kristen. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi orang yang mengasihi. Sasaran kasih kita ini bukanlah hanya orang-orang yang kita sayangi, yang kita sukai, atau keluarga kita, teman kita, siapapun itu. Tapi haruslah semua orang harus mendapatkan, harus menjadi sasaran kasih kita. Semua orang harus kita kasih, semua harus kita berikan. Jadi saya sangat terberkat dengan Roma itu saya pasal 12 ayat 17 itu, karena lakukan apa yang baik bagi semua orang, di situ digunakan tanda seru gitu ya. Itu kan menandakan bahwa itu adalah perintah gitu ya. Tanda seru itu kan menandakan sebuah perintah, itu harus dan wajib dilakukan. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas segala perbuatan negatif orang-orang, jangan membalas jangan membalas kejahatan yang dilakukan kepada kita, tapi kita harus melakukan apa yang baik bagi semua orang. Dan dalam Lukas juga saya terberkati gitu ya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, gitu. Puji berarti adalah Tuhan, karena adalah pada kamu yang mendengarkan aku, yang mendengarkan aku
Dan yang selanjutnya adalah mengapa harus mengasihi musuh atau orang yang berbuat jahat kepada kita. Baik, di sini ada dua alasan, tapi mungkin bisa ada lebih banyak alasan yang menjadi jawaban kenapa kita mengasihi musuh kita. Pertama adalah teladan baik. Teladan baik dia adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Padahal kita adalah orang dosa, tapi dia tetap memberikan anaknya, yaitu Yesus, untuk menebus manusia dari saat Yesus di bumi. Dia banyak dicemoohkan dan dihina, terutama saat dia akan disalibkan. Dia banyak menerima perlakuan yang jahat. Teladannya dari Allah dan dari teladan Yesus saja sebenarnya ya itulah kehidupan yang harus kita miliki. Kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, yang tidak memperdulikan apa saja yang mereka lakukan kepada kita. Yang harus kita lakukan hanyalah mengasihi dia gitu. Sebenarnya kasus yang sama gitu ya dengan kita tahu kita orang yang tidak baik dari kita ya, yang saya kita lakukan adalah kita memaafkan saja. Begitupun Allah, dia tahu bahwa Allah manusia adalah orang yang berdosa. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang senang melakukan kejahatan, manusia yang sangat melanggar dirinya, manusia yang tidak menyenangkan hatinya, manusia yang tidak menyukakan hati Allah Tuhan itu. Tapi yang dia lakukan ya dia hanya mengasihi kita, dia hanya tahu mengasihi kita itu. Ini juga saya diingatkan bahwa apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan, apapun yang orang lain lakukan, apapun yang orang kerjakan, ya saya harus jadi orangnya mengasihi saja. Kenapa kita bisa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah itu. Jadi bukanlah hal yang tidak mungkin apabila kita itu mampu mengasihi manusia lainnya. Yang kedua adalah karakteristik orang Kristen. Kasih harus jadi aspek setiap orang Kristen, sebuah hukum yang wajib dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika tidak memiliki kasih, yang keluar dari kita adalah sikap egois dan tidak mau mengampuni. Salah satu karakteristik orang Kristen adalah kasih. Orang Kristen dikenal adalah orang yang memiliki kasih. Saya sangat senang ya dengan perkataan ini gitu ya. Orang Kristen itu sangat dekat dengan yang namanya kasih gitu. Jadi bagaimana kehidupan kita sehari-hari, bagaimana realitanya, bagaimana kenyataannya, apakah kita sedang menjadi orang yang mengasihi gitu. Mungkin juga mengingatkan kita terus gitu ya, bahwa sebagai orang Kristen kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki nama yang kita bawa gitu ya, kita memiliki kasih gitu. Label orang Kristen itu memiliki kasih. Jadi ya, ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai orang Kristen ya. Ini adalah hukum, ini adalah peraturan yang mengikat kita sebagai orang Kristen yang tidak dapat diganggu-gugat. Karena jika kita tidak memiliki kasih, yang keluar dari diri kita adalah sikap egois dan tidak mau mengampuni. Kembali lagi gitu ya, kalau hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan iri dengki, hati kita hanya penuh dengan ketidaksukaan, ya yang akan keluar adalah ya keegoisan, amarah, tidak suka, kebencian, perkelahian, keluar adalah hal-hal negatif. Selanjutnya, karena demikian, kita pun harus demikian. Allah mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Dia tidak peduli kita berasal dari mana dan bagaimana latar belakang kita, apa dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Dia hanya tahu mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan serupa dengan gambarnya, kita pun harus sedemikian. Semua orang layak mendapatkan kasih, kita pun sedemikian. Juga harus kita ampuni dan memaafkan. Ini juga perkataan yang terus mengingatkan saya gitu. Allah adalah Allah yang mengasihi, bahkan Allah itu sendiri kasih gitu. Sehingga kita pun harus demikian. Dan kehidupan kita, dalam perilaku kita harus jadi orang-orang yang selain dengan orang-orang yang mengekspresikan Allah gitu, kita harus jadi manusia yang mampu memperlihatkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, karena dia adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang sedemikian. Kita pun juga harus menjadi manusia yang sedemikian. Dia tahu latar belakang kita, bahkan dia tahu bagaimana kita sebelum dunia diciptakan gitu ya, dia telah memilih kita. Tapi ya yang dilakukan hanyalah mengasihi kita. Dia tidak peduli dengan dosa, dia tidak peduli dengan kesalahan yang telah kita perbuat. Dia hanya tahu mengasihi kita, dia hanya tahu untuk mengampuni kita, dia hanya tahu berpikir bagaimana caranya supaya manusia ini juga bisa sama seperti
gitu, mengasihi sama manusia yang lainnya. Saya juga sangat terberkati dengan karena kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan serupa dengan gambar dan rupanya, kita pun harus demikian. Kita sudah jelas anak-anak Allah, kita telah menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang diciptakan serupa dengan gambar. Nah, biar dia adalah Allah yang mau kasih, kita pun manusia yang harus penuh dengan kasih itu. Semua orang yang mendapat kasih, maksud kita pun sedemikian juga harus kita ampuni dan maafkan. Kasih yang kita berikan bukanlah hanya pada keluarga kita saja, hanya pada teman kita saja, hanya pada pasangan kita. Ya, kita musuh kita pun, orang yang paling kita benci, orang yang tidak kita sukai, orang yang tidak kita kenal pun harus mendapatkan kasih kita. Yang selanjutnya adalah bagaimana caranya mengasihi musuh kita. Di sini terdapat 6 poin, gitu ya. Jadi sebenarnya banyak cara supaya kita mampu mengasihi musuh kita. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kasihnya yang tidak pernah berbeda kepada orang-orang. Yang kedua, selalu ingat perbuatan kita kepada Tuhan sehingga kita juga mampu memaafkan. Yang ketiga, belajar rela dan memiliki hati rela. Yang keempat, doakan mereka dan perbuatan mereka kepada kita. Yang kelima, tetap berbuat baik kepada mereka. Dan yang terakhir, dan harapkan imbalan. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan agar Dia memberikan kita kasihnya yang tidak pernah berbeda kepada orang-orang itu. Kita datang kepada Tuhan, kita harus senantiasa kembali kepada Tuhan. Kita harus menceritakan apapun gitu yang kita rasakan kepada Dia, sehingga ya karena kita datang kepada Dia, kita kembali kepada Dia, kasihnya lah yang memampukan kita gitu untuk mengasihi semua orang itu. Dia adalah Allah yang adil kan, Dia adalah Allah yang mengasihi semua orang itu. Ya, dengan Dia memberikan kasihnya kepada kita, kita pun akan mampu untuk mengasihi semua orang gitu, yang tidak pernah berbeda. Yang kedua adalah selalu ingat perbuatan kita kepada Tuhan sehingga kita juga mampu memaafkan gitu. Kita harus mengingat gitu, betapa banyak dosa, betapa banyak kesalahan, betapa banyak perbuatan yang saya lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih, yang membuat Tuhan itu tidak berkenan gitu. Dan itulah yang seharusnya menjadi pengingat untuk kita gitu ya. Walaupun kita sudah berbuat demikian, ya Dia tetap mengasihi saya, Dia tetap memaafkan saya, Dia tetap mengampuni saya, Dia terus memberikan saya berkat yang sejati kepada saya gitu ya. Nah juga yang harusnya menjadi reminder buat diri kita sendiri gitu ya. Ya, kamu itu manusia yang berdosa, kamu itu manusia yang banyak kesalahan, tapi ya Allah mampu gitu untuk mengasihi kamu. Allah mau mengasihi kamu, Allah mau menyayangi kamu gitu. Ya kamu pun harus sedemikian, kita pun harus demikian ya. Orang mungkin berbuat jahat kepada kita, orang bisa berbuat seenaknya kepada kita, ya, tapi kita harus memaafkan mereka gitu ya. Kenapa? Ya Tuhan bisa karena Dia adalah Tuhan, tapi kita juga bisa karena kita adalah anak-anaknya. Kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Selanjutnya adalah sehingga kita karena kita tahu kesalahan kita tahu penghidupan kita, ya melihat orang lain melakukan hal itu, ya sehingga kita bisa gitu untuk memaafkan dia, kita bisa untuk mengampuni dia, merelakan kesalahan-kesalahannya. Yang ketiga adalah belajar rela dan memiliki hati yang rela gitu ya. Kita melihat orang melakukan kesalahan pada kita merasakan kesalahan orang kepada kita, ya kita jangan menjadi orang yang jadi ingin membalas gitu ya. Kita jangan tidak mau gitu. Jadi bahasanya adalah kita tidak mau rugi gitu ya. Kita mau orang lain juga melakukan apa yang saya rasakan. Saya juga mau biar orang tahu nih, ini nih yang kamu lakuin kepada saya, nggak enak kan, kamu harus merasakan itu. Tapi ya caranya supaya kita bisa mengasihi, ya biarlah kesalahan itu berhenti di kita saja, biarlah kejahatan itu berhenti di kita saja gitu ya. Kita harus belajar rela, kita harus memiliki hati yang rela gitu, yang tidak mau rugi terhadap kesalahan ini. Yang selanjutnya adalah doakan mereka dan perbuatan mereka kepada kita. Poin keempat ini adalah poin yang menurut saya sangat sulit ya. Bagaimana kita bisa untuk mendoakan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita? Bagaimana kita bisa membawa mereka ke dalam doa kita saja itu sudah sangat sulit gitu ya. Jangankan dibawakan ke dalam doa, kita berbicara soal mereka saja, hati kita sudah senang gitu ya, tidak senang apalagi kita mau bawa dia ke dalam doa, kita bawa ke dalam doa ya. Ya itu hal sangat sulit bagi saya sendiri gitu ya. Dan tapi ya inilah cara supaya kita mampu untuk mengasihi musuh kita.
mereka, kita mendoakan perbuatan mereka, kita ceritakan pada Tuhan, Tuhan aku gak senang sama orang ini, Tuhan aku gak ini sama orang ini. Tapi ini bukanlah suatu laporan gitu, tapi ini kita ceritakan supaya kita pun lega gitu ya. Memang Tuhan mengetahui hati kita bagaimana, tapi kita pun perlu bercerita pada Tuhan. Aku sedang tidak senang dengan orang ini, dia melakukan ini pada aku Tuhan, dan bagaimana caranya Tuhan ya. Kita hanya perlu mendoakan dan kita hanya perlu menceritakan gitu perbuatan mereka kepada Tuhan. Gitu. Yang kelima adalah tetap berbuat baik kepada mereka. Menurut saya poin keempat, 5, dan 6 ini adalah poin yang sangat sulit untuk dilakukan gitu ya. Bagaimana kita tadi kita disuruh mendoakan dia, kita disuruh mendoakan perbuatannya, sekarang kita disuruh untuk berbuat baik kepada mereka, tetap berbuat baik kepada mereka. Ya kalau kita sebagai manusia ya orang yang baik kepada kita saja belum tentu kita bisa membalas kebaikannya gitu ya. Apalagi orang yang jahat kita ya, itu hal yang tidak mungkin. Tapi ini jalannya, ini caranya untuk kita dapat mengasihi musuh kita. Yang terakhir adalah tidak mengharapkan imbalan. Tidak mengharapkan imbalan ini maksudnya adalah jika kita sudah berbuat baik, jika kita sudah berbuat, maksudnya dia berbuat jahat, mereka berbuat baik, kita tidak mengharapkan dia untuk berbuat baik kembali gitu. Ya sudah, kita mau berbuat baik karena saya mengasihi Allah, saya mengasihi kamu gitu. Bukan untuk supaya dia juga berbuat baik pada saya gitu ya. Mungkin ya dia juga bisa untuk mungkin pasti kita juga mengharapkan gitu ya supaya dia juga berbuat baik pada kita. Tapi apabila terus-terusan mengharapkan hal itu, apabila kita terus-terusan mau supaya dia juga berbuat baik pada kita, ya itu tandanya kita belum benar-benar memaafkan dia, kita belum benar-benar mengasihi dia. Kita hanya meminta sebuah hubungan timbal balik gitu, hubungan saling menguntungkan itu. Tapi ya kita hanya perlu kita lakukan apa yang kita lakukan karena masih masih kamu. Jadi kita tidak mengharapkan imbalan, dia memberikan saya feedback yang baik dari Tuhan, tapi kalau tidak ya sudah tidak apa-apa gitu. Yang penting saya mengasihi kamu itu. Baik, dari sebelumnya adalah hal yang terakhir. Itu tadi topik yang bisa saya bawakan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada. Semoga apa yang saya bawakan hari ini juga bisa menjadi berkat dan terang bagi kita semua. Selamat siang dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.